bahwa natur, ya, atau komponen lah manusia itu terdiri dari tiga aspek. Ya, dua aspek. Ya, satu aspek material, yaitu tadi yang berasal dari debu dan tanah. Ya, yang dimaksud di sini adalah tubuh. Itu aspek material. Aspek yang kedua imaterial. Ini bicara yang tidak kelihatan, yaitu jiwa atau roh. Nah, argumentasi trikotomi ini diambil dari Matius pasal 10 ayat 28 dan juga Yakobus pasal 1. Ya, di mana seringkali dalam bahasanya dikatakan manusia itu hanya terdiri dari roh, ya, roh dan tubuh, jiwa dan tubuh, itu ya trikotomi. Oke, ada pandangan berikutnya. Ya, ya, pandangan bagian-bagian dari pandangan trikotomi ini dibagi lagi dalam beberapa pengertian. Yang pertama, tubuh adalah aspek kelihatan, ya, yang merupakan sifat hakiki daripada manusia. Ini yang dimaksud dengan aspek material tubuh kita, Bapak Ibu. Ya, itu terambil dari Mazmur 139 ayat 14 sampai 16. Yang kedua, jiwa, ya, nafas hidup atau roh adalah aspek yang imaterial, ya, yang tidak kelihatan. Jiwa itu kan roh itu kan nggak kelihatan, ya. Isi hati kita kan nggak kelihatan, ya. Termasuk istri kita, suami kita, anak kita nggak bisa juga tahu isi hati kita. Tapi Tuhan tentu tahu. Ya, isi pikiran, ya, kan nggak kelihatan. Termasuk isi pikiran kita juga tidak bisa dilihat oleh istri kita, anak kita. Ya, yang berikutnya apa? Kehendak. Kehendak ini kan kemauan. Istri kita juga tidak selalu tahu, atau suami kita tidak selalu tahu juga keinginan kita sendiri. Kecuali kalau kita sudah komunikasikan. Beda kasus tuh. Tapi kalau dia baru hanya semacam di pikiran, di keinginan, di hati, nggak bisa dilihat. Ini yang dimaksud dengan aspek imaterial, ya, yang bersifat dari jiwa ini tadi. Ya, nah, semua ini tadi berfungsi di dalam diri manusia itu sendiri. Ya, lalu bagaimana setelah kita mengalami pertobatan dan kelahiran baru? Roh kita yang tadinya mati, berarti ini roh ini kan aspek imaterial, Bapak. Ya, mati kita jatuh dalam dosa. Dikatakan di sini roh kita mati. Tapi setelah kita bertobat, roh kita dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, roh kita yang dihidupkan tersebut memulihkan dan memampukan kita untuk memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Sehingga waktu kita berdoa kepada Tuhan, ini yang dimaksud oleh Paulus berdoa dalam roh dan kebenaran. Doa kita itu mudah didengar oleh Tuhan dan mudah juga direspon oleh Tuhan. Nah, inilah kelebihannya kenapa kita perlu mengalami pertobatan itu. Jadi kalau orang tidak mengalami pertobatan, ya hubungannya, komunikasinya dengan Tuhan akan jauh, akan semakin terpuruk, bahkan karakternya pun juga semakin bertolak belakang gitu. Nah, jiwa dan roh merupakan aspek yang tidak kelihatan, kecuali Tuhan bisa melihat itu. Mengapa? Karena Allah itu, Tuhan itu wujudnya roh. Oke? Tetapi pada dasarnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, ada ada perbedaan satu sama lain antara jiwa dan. Jadi itu sebabnya nafsu manusia dapat dianggap atau dikembangkanlah, ya, lebih luas lagi, ya, jiwa dan roh itu termasuk tubuh dari dengan tiga istilah yang dijelaskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Yang akhirnya lahirlah istilah trikotomi. Ada yang menarik dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini. Ya,
Kita dengarkan dulu Pak Octavianus. Pak Octavianus bacakan dulu Pak. 1 Tesalonika 5:23. Kita lihat Bapak Ibu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Baik, 1 Tesalonika 5 kelima ayat ayat 11. 11. Firman Tuhan, Firman Tuhan, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka. menjunjung mereka. Oh, mohon maaf, 23 Pak, Ton ya. 23 Pak Ton ya. Ya, 23. 1 Tesalonika 2 ayat 23. 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 5 ayat 23 firman Tuhan. Semoga Allah damai Damai sejahtera sejahtera menguduskan kamu dan kamu seluruhnya. seluruhnya. Dan semoga roh, Jiwa terpelihara sampai bercacat pada pada kedatangan Yesus kedatangan Kristus. Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, makasih. Namun lagi Bapak Ibu. Semoga damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya, dan semoga roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Nah, sedikit saya mau jelasin lebih jauh tentang arti ayat ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Apa saja yang dikuduskan oleh Tuhan, waktu kita mengambil keputusan bertobat diri secara pribadi. Yang pertama adalah roh, jiwa, dan tubuh kita. Itu dikelirkan oleh Tuhan dari pengaruh dosa. Itu dikuduskan dan disucikan Tuhan dari kontaminasi dosa. Roh, jiwa, dan tubuh. Oke. Roh, jiwa, dan tubuh kita juga harus terpelihara dengan sempurna. Artinya apa? Harus kita jaga Bapak Ibu. Roh, jiwa, dan tubuh harus kita jaga. Harus kita rawat. Harus kita pelihara. Artinya apa? Roh, jiwa, dan tubuh kita harus dalam keadaan kudus dan suci berkenan di hadapan Tuhan. Setiap detik, setiap menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Ya. Di rumah, di kantor, di jalan. Roh, jiwa, dan tubuh kita harus terpelihara dengan sempurna. Dikatakan juga, roh, jiwa, dan tubuh kita tidak boleh bercacat cerak sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Artinya roh, jiwa, dan tubuh kita tidak boleh bercacat. Ya. Artinya roh, jiwa, dan tubuh kita harus selalu ya memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Jiwa. Seringkali ini juga saya kembangkan menjadi beberapa aspek. Yaitu apa? Aspek pikiran. Juga apa? Aspek perasaan. Ya, itu pengembangan dari aspek jiwa. Dan juga aspek keinginan. Sedangkan tubuh lebih diarahkan kepada aspek ya organ tubuh kita sendiri alias panca indera kita sendiri. Ini harus kita jaga supaya tetap dalam keadaan kudus, suci, sempurna sampai kita menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali. Artinya begini Bapak Ibu, kadang-kadang kan banyak orang Kristen berpikir kekudusan itu hanya sebatas di hati. Oh enggak, itu baru satu aspek. Kekudusan di hati kita juga harus tercermin dari kekudusan kita dalam berpikir, dalam berkomunikasi,
dalam bertindak, berbuat, melakukan segala sesuatu. Itu maksud di sini. Kesucian itu tidak hanya sebatas di hati, Bapak Ibu, tapi juga harus sampai kepada kesucian dalam hal berkata-kata. Maka dengan demikian, kata-kata yang keluar dari mulut kita harus juga suci. Ya. Kesucian itu juga harus sampai kepada telinga. Maka telinga ini harus kita pakai juga untuk mendengarkan hal-hal yang benar aja kan Bapak Ibu. Kesucian itu juga harus terlihat dalam hal kita memandang. Maksudnya apa? Mari kita pergunakan mata ini memandang, melihat segala sesuatu yang benar aja. Nggak usah kita pakai mata ini melihat dosa. Kesucian itu juga berhubungan juga dengan mulut kan? Maka jangan kita fitnah orang. Kesucian itu juga harus terlihat di dalam bagaimana kita bergunakan tangan. Maka orang yang bergunakan tangannya untuk nyopet, berarti dia tidak menjaga kekudusan dari tangannya. Kesucian itu juga terlihat dari cara kita menggunakan kaki. Artinya, mari kita pakai kaki kita ke apa? Ke jalan yang benar kan kira-kira begitu. Karena seringkali orang itu katakan tadi berpikir kesucian itu hanya sifatnya parsial, hanya satu aspek itu dari di hati aja. Tapi mulut kotor, yang keluar dari mulutnya kotor. Enggak, bukan. Roh, jiwa, tubuh kita harus sempurna selama kita hidup di dunia ini sampai Tuhan Yesus lagi. Itulah sebenarnya kekudusan itu tidak hanya bicara waktu kita hari Minggu. Kekudusan itu tidak hanya bicara waktu kita di mimbar, waktu EWL dan singer, waktu kota. No, no, no. Bukan hanya di situ. Kesucian itu setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Kesucian itu bicara juga tentang di rumah, di luar rumah, di jalan, di pasar, atau di mana saja. Harus sempurna, kata Timotius. Ya, Tesalonika. Kalau ini dipahami oleh orang Kristen, Bapak Ibu, aduh, luar biasa. Suasana kehidupan surgawi itu terasa banget di rumah kita masing-masing. Tubuh dan jiwa. Ya. Argumen yang kedua tentang klasifikasi atau aspek kehidupan manusia, yaitu argumen dikotomi. Argumen dikotomi ini percaya natur keberadaan manusia terdiri dari aspek material yang tidak kelihatan, dari contohnya jiwa, dan juga ada aspek material tadi adalah yang kelihatan bagi tubuh kita, panca indera kita, fisik kita. Sedangkan ya ada aspek yang imaterial, ya isi pikiran, isi hati, tidak kelihatan. Ini ada dalam satu rangkaian, ini ada dalam satu bingkai yang namanya tubuh. Maka seringkali juga ya pakai istilah dikotomi yaitu jiwa dan roh. Seringkali kita juga itu didengar di Alkitab. Khususnya dalam ayat pasal 27 ayat. Ya. Nah, ketika manusia mati, ya, maka disinilah terlihat ada pemisahan yang jelas antara yang bersifat material yang kelihatan dari tubuh kita dan juga yang bersifat imaterial yaitu roh atau jiwa kita. Dimana saya katakan tadi Bapak Ibu, ya sesuatu yang wajar saja sebenarnya kalau semua kita pasti akan mati. Kita hanya tinggal menunggu nomor antrian kita masing-masing. Tapi jangan lupa, karena kita pasti mati. Jadi waktu kita lahir ke dunia ini, sebenarnya harus juga dipahami, kita pasti akan mati. Karena tidak akan mungkin orang yang tidak pernah lahir ke dunia ini bisa mengalami kematian. Jadi kelahiran itu menandakan bahwa kita siap untuk mati juga. Tapi bagi kita orang percaya, kematian itu kan bukan membawa kepada kebinasaan kan? Tapi kalau Rasul Paulus katakan, kematian itu justru membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Karena kematian roh kita yang orang percaya itu di tempat yang terbaik, itu orang. Jadi artinya apa? Sebenarnya bagi kita orang percaya tidak ada yang perlu kita cemaskan, perlu kita ragukan, kita khawatirkan kalaupun kita dipanggil Tuhan. Karena kematian kita itu adalah keuntungan, bukan keuntungan. Sebab tempat kita ada di pangkuan Abraham. Nah, itu dimaksud dengan
Pemisahan dikotomi. Jadi ada kalanya ya dikotomi ini berada dalam satu bingkai yang namanya tadi tubuh. Tetapi di sisi lain mereka bisa juga suatu saat akan terpisah pada waktu kita mengalami kematian. Tapi pada intinya kita tidak perlu takut. Ya, kalau kematian itu pun akan pasti menghampiri kita. Ya. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, Allah memberikan kita jiwa atau roh. Mengapa? Untuk apa? Karena inilah yang akan membawa kita pada kehidupan yang kekal di surga. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau Allah hanya memberikan kita tubuh yang bersifat material, artinya apa? Hidup kita hanya di dunia sementara ini. Itu selesai. Tapi Tuhan tahu, kita dicipta bukan hanya untuk kesementaraan, tapi juga kita dicipta untuk tujuan kekekalan. Maka untuk itulah Tuhan menganugerahkan kita yang namanya jiwa dan roh. Sehingga waktu kita dipanggil oleh Tuhan, aspek material yaitu tubuh kita harus kita tinggalkan di dunia. Tapi tidak berarti secara otomatis kita juga langsung meninggal total. Artinya tidak ada lagi kehidupan. Enggak, masih ada kok. Karena kita masih ada namanya aspek imaterial, yaitu jiwa atau roh. Inilah yang akan menjadi ya wadah bagi kita untuk kita pakai di surga untuk bertemu muka dengan Tuhan dan memuja-muji nama Tuhan. Maka langkah pertobatan dan Yesus itu menjadi sangat penting, Bang. Nah, yang berikutnya argumen monotomi. Artinya, pandangan ini percaya bahwa keberadaan manusia merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Ya, roh dengan tubuh yang nggak bisa dipisahkan. Itu pandangan ini. Sedangkan dikotomi tadi bisa, ya, dipisahkan antara tubuh dan roh pada waktu kita meninggal. Tapi argumen monokotomi kan mengatakan tidak bisa dipisahkan. Ya, sebab pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa tubuh. Oke? Dan jiwa. Jadi pandangan ini menganggap ya jiwa itu kan tidak bisa hidup dengan sendirinya kalau dia tidak ada di dalam tubuh. Maka tubuh itu tidak bisa dipisahkan dari jiwa atau roh. Sebaliknya, jiwa dan roh itu tidak bisa dipisahkan dari tubuh. Mereka saling terikat satu dengan lain. Ini pandangan dari monotot. Ya. Nah, kalau kita lihat pandangan monokotomi ini sebenarnya hanya mau menolong kita untuk memahami dan menyadari betapa hebatnya Allah menciptakan, menempatkan manusia itu lebih istimewa dari ciptaan yang lain. Hanya itu yang mau ditekankan di sini sebenarnya. Dari argumentasi monokotomi ini. Ya. Nah, kalau itu konteksnya, sebenarnya tidak ada masalah. Pemahaman ini. Artinya apa? Ada benarnya juga. Kalau kita bicara, kalau maknanya hanya sebatas menjelaskan, ya, keterikatan antara tubuh dan jiwa itu tidak dapat dipisahkan, ya, hanya membedakan kita itu beda dengan kita binatang yang lain, binatang dan tumbuhan, maka saya kira itu benar. Tapi kalau ini kita hubungkan dalam makna kehidupan di surga, bisa menjadi beda maknanya. Ya, artinya konsep monokotomi ini nggak masuk kalau kita bawa dalam perspektif surgawi. Karena kenapa? Ya, konsep monokotomi ini kan menjelaskan tidak bisa dipisahkan antara jiwa dan. Nah, nanti begini Bapak Ibu. Manusia itu kan sudah terkontaminasi oleh dosa. Kita mau pakai pola pikir monokotomi ini menurut saya dalam hubungannya dengan surga. Manusia ini kan sudah terkontaminasi oleh dosa. Ya, artinya nggak mungkin tubuh dan jiwa kita yang menyatu dalam prinsip monokotomi ya bisa masuk surga.
Kenapa? Karena tubuh kita itu kontaminasi dengan dosa. Sedangkan surga itu tidak ada satu titik pun dosa yang bisa tercampur di sana. Tidak bisa. Maka dalam konteks, dalam menghubungkan pemahaman monokotomi dalam hubungannya dengan surga tidak masuk. Tapi yang lebih masuk, ya, adalah argumentasi dikotomi dan juga argumentasi yang pertama tadi, Bapak Ibu. Trikotomi. Kalau kita hubungkan dengan surga, konsep trikotomi dan bahkan dikotomi lebih masuk. Kan ada pemisahan daging dan roh, ya, dan juga pemisahan daging dan roh itu memisahkan, ya, daging yang penuh dengan dosa dengan roh kita yang dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan. Mereka dijelaskan oleh prinsip monokotomi. Pada intinya mereka ini hanya mau memposisikan bahwa manusia itu lebih istimewa dari tanah yang lain. Kalau hanya di situ pemahamannya tidak jadi masalah. Nah, saya kira Bapak Ibu itu yang bisa saya jelaskan di sesi kita terakhir hari ini. Yesus memberkati.